Shalom Opa Oma, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan Komisi Usia Indah pada awal Februari ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus boleh melihara kehidupan kita. Tuhan di dalam rancangannya tidak pernah gagal. Mari kita akan memulai persekutuan kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Dia tak pernah gagal. Gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku dan gunung batu. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Tuhan 是天上王，主也不曾无视，他就赠我平安。因他是王，他是万王之王，他所做事使我团败，也成为我力量。颂扬我的主，他是荣耀王，我的主满有大力量，我的主战胜了列国，耶稣我王。Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sampai hari ini Tuhan. Walaupun di dalam masa pandemi kami bersyukur karena Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kalau saat ini kami juga boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau, memuji Engkau. Lebih dahulu Tuhan, sucikanlah hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Karena kami mengakui kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Biarlah persekutuan kami pagi hari ini, pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan juga firman-Mu yang akan ditaburkan. Tuhan, pakailah hamba-Mu, Guru Injil Tan Chuan Eng. Urapilah mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan berkat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan persekutuan kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, marilah senantiasa terus kita mau memuji Tuhan. Biarlah jiwa kita juga mau memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hai jiwaku. Hai jiwaku, mengapa tertekan dan gelisah?
gelisah di dalamku, hai jiwaku, berharaplah dan bersyukur kepadanya. Berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, penolongku dan Allahku. 我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面翻潮？我的心啊，当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神。Berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, penolongku dan Allahku. Opa Oma, pagi ini mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 8 sampai 11. Matius 5 ayat 8 sampai 11 dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian baru dalam bahasa Mandarin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dalam bahasa Mandarin, mari kita membacanya bersama-sama. 马太福音第5章第8到第11节。轻信的人有福了，因为他们必得见上帝。世人和睦的人有福了，因为他们必得成为上帝的儿子。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, terlebih lagi yang dapat melakukannya di dalam kehidupan kita, karena Allah senantiasa ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Jiltan Chuan Eng. Selamat pagi Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya senang bisa berjumpa kembali dengan Opa Oma, walaupun perjumpaan kita masih secara online. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong setiap kami yang sudah berusia indah ini. Bukan saja kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus terus memberi kemampuan kepada kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami.
Hadirin Tuhan, kami mau serahkan jam firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita mau belajar renungan firman Tuhan. Saya memberi tema Tuhan Yesus berkuasa atas alam, diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya akan membacakan buat Opa Oma. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jalan Tuhan Yesus Kristus seringkali sulit untuk kita pahami. Jika kita amati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali kita menjumpai realita yang sulit untuk dimengerti. Seperti masalah yang sedang kita hadapi, yaitu dari bulan Maret tahun 2020 sampai saat ini adalah virus corona dan yang terus bertambah di Indonesia. Dan kita tidak tahu dengan pasti kapan berakhirnya. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap berdiri tegak pada posisi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun hidup kita dalam masalah, dan ketika doa-doa yang kita panjatkan seolah-olah tidak dijawab olehnya? Nah, di dalam ayat yang ke-40, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Opa Oma, ayat ini pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya saat mereka sedang mengalami masalah. Tetapi saat ini dalam situasi yang sulit karena virus corona, ketika kita membaca dan mendengar firman Tuhan, melalui firman-Nya Tuhan Yesus bertanya kepada kita, bukan kepada orang lain. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya?" Opa Oma, saya pernah mendengar ada orang berkata setelah mendengar khotbah, ya firman Tuhan dikatakan hari ini cocok buat si A, tidak cocok buat saya. Apakah Opa Oma juga pernah mendengar orang berkata seperti ini? Nah, Opa Oma, orang yang berkata seperti ini tanpa dia sadari, sesungguhnya dia sudah jatuh di dalam kesombongan rohani. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan, mengenai iman, ya ada satu lagu yang seperti ini, Opa Oma. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat di dalam hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan, adakah kita tetap melangkah maju
dan tetap menaruh harapan-harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Opa Oma, ketahuilah, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa dengan mengikut Dia kita akan bebas dari persoalan hidup. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengingat janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. Nah, Opa Oma, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, ayat 35 kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Dan di ayat yang ke-36, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka dalam satu perahu. Artinya Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya dalam bertolak ke seberang. Nah, Opa Oma, apa bedanya penyertaan Tuhan Yesus Kristus zaman waktu itu dan zaman sekarang? Zaman waktu itu penyertaan Yesus kepada murid-muridnya terbatas pada ruang dan waktu. Ya, Yesus bisa dilihat, Yesus bisa diraba. Artinya saat Tuhan Yesus ada di Galilea, secara bersamaan Tuhan Yesus tidak ada di Gerasa. Karena pada waktu itu Yesus menjadi manusia 100%. Sebab itu waktu terjadi angin taufan yang sangat dahsyat di dalam ayat 30 dan 38, Yesus tertidur di buritan perahu. Nah, sebagai manusia Yesus bisa lelah, Yesus bisa haus. Tetapi Opa Oma, kuasanya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Karena apa? Karena Dia juga 100% Allah, Opa Oma. Di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 53 saya akan bacakan buat Opa Oma. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, umpama saya katakan pada waktu itu secara manusia tubuhnya dia terbatas. Ya, tetapi kuasanya tidak terbatas umpama. Karena jarak Galilea ke Kapernaum sekitar 6,4 kilometer. Ya, jadi kuasanya enggak terbatas. Nah, inilah opa-opa yang dikasihi di dalam Tuhan. Nah, zaman sekarang pernyataan Yesus kepada kita ya tidak terbatas pada ruang dan waktu, dan kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kita tidak bisa meraba Tuhan Yesus. Ya, karena sekarang Dia adalah Allah 100%. Nah, opa-oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, opa-oma, ya berdasarkan
Fakta Alkitab, Danau Galilea letaknya 12.300 meter di bawah permukaan air laut. Sehingga mengakibatkan di sekeliling danau itu udaranya panas, umpama. Nah, Danau Galilea letaknya juga dekat dengan dataran tinggi Boan yang udaranya dingin. Nah, ketika udara dingin dari dataran tinggi Boan mengalir ke Galilea yang udaranya panas, ini yang menyebabkan sering terjadinya badai mendadak pada petang hari. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, ya, hampir sebagian murid-murid Yesus adalah nelayan. Tentunya mereka sudah terbiasa di Danau Galilea menangkap ikan dan sudah sering mengalami angin badai yang muncul secara tiba-tiba. Tapi kali ini murid-murid sangat ketakutan karena berdasarkan terjemahan bahasa aslinya bahwa perahu yang mereka naiki sudah penuh dengan air, bukan baru mulai penuh dengan air. Jadi memang sudah penuh dengan air, sehingga murid-murid yakin perahunya pasti tenggelam. Nah, di dalam ayat yang 38, pada saat badai itu datang, Yesus sedang tidur. Kemudian murid-murid datang membangunkannya dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Umpama kata binasa dalam bahasa Yunaninya yang berarti hancur atau hilang, umpama. Nah, kata binasa ini adalah perkataan murid-murid yang meragukan Yesus dan tidak percaya, umpama. Dan di dalam ayat yang ke-39, setelah itu Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Kedua kata ini memakai bentuk kata perintah, itu kepada angin dan kepada danau, dan angin dan danau taat. Ini berarti Yesus mempunyai kuasa, mempunyai otoritas atas alam. Umpama pada saat itu Yesus tidak langsung menegur murid-muridnya karena takut dan tidak percaya. Tetapi Yesus yang lakukan adalah menghardik angin dan danau itu. Setelah itu barulah Yesus menegur murid-muridnya karena takut, karena kurang percaya. Umpama murid-murid selalu bersama dengan Yesus dan melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Tetapi pada saat Yesus berada dengan murid-murid ketika badai itu datang, malah mereka tidak percaya dan mereka takut. Umpama ini bisa terjadi karena murid-murid belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara mendalam. Yaitu di dalam ayat 41, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Umpama kita kalau sampai saat ini belum mengenal Tuhan Yesus secara mendalam, ya, padahal kita sudah baca Alkitab, ya, kita tahu dari Alkitab apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa hidup di dalam ketakutan yang berlebihan pada masa pandemi COVID ini, umpama. Umpama teman sekelas saya, suaminya waktu itu mengalami sesak napas. Tetapi tidak langsung dibawa ke rumah sakit, karena apa? Karena takut COVID. Nah, setelah sesak napasnya sudah semakin parah, baru dibawa ke rumah sakit. Memang sempat dirawat di rumah sakit, tetapi terlambat. Akhirnya suaminya meninggal sesak napas bukan karena COVID, tetapi karena asam lambung. Nah, umpama yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 4 sore, ya, Yana ditelepon oleh seorang jemaat bahwa suaminya sesak napas. Saya dan Yana langsung datang ke rumahnya, kemudian bawa jemaat yang sakit itu ke rumah sakit, ya, yang bisa pakai BPJS, umpama. Nah, umpama saya lakukan ini sebab saya pernah mengalami yang namanya sesak napas, umpama. Ya, bahkan saya 6 kali keluar masuk rumah sakit. Ya, ada yang dirawat, ada yang tidak. Jadi saya pada waktu itu tidak punya pikiran jemaat ini tertular COVID. Saya fokus hanya pada sesak napasnya, umpama. Ya. Bahkan jemaat ini saya tuntun dan saya rangkul ketika saya bawa ke mobil, umpama. Ya, pertama memang kami bawa jemaat ini ke IGD Rumah Sakit Hermina Kemayoran.
tapi sudah penuh, tidak ada tempat tidur, tidak ada oksigen, dan tidak tahu sampai kapan oksigen ya itu bisa ada. Nah, Opoma pada waktu itu saya berpikir, Opoma, jemaat ini sesak napas, kalau nggak ada oksigen bagaimana? Ya. Nah, setelah jemaat ini diukur oksigen dalam darahnya masih ada 94%, ya 94%. Nah, atas persetujuan anaknya kami putuskan pindah ke IGD Rumah Sakit Hermina Podomoro. Bersyukur Opoma, IGD-nya tidak penuh, tapi tetap disatukan dengan pasien COVID dan kamar sudah penuh Opoma. Anaknya tadinya mau pindah lagi, tetapi pasiennya sudah tidak kuat karena sesaknya semakin bertambah. Nah, kemudian diukur oksigen dalam tubuhnya, hasilnya dari 94 turun menjadi 91. Nah, tidak lama kemudian datang pasien COVID dari tempat lain. Nah, tidurnya pas di sebelah jemaat yang sakit ini Opoma. Saya langsung keluar dari IGD, tunggu di mobil karena saya ada sakit bawaan yaitu diabetes. Yana yang menemaninya. Saya bukan takut Opoma, tetapi ini saya harus waspada. Ya, saya tidak boleh mencobai Tuhan. Nah, Opoma, kemudian dokter menjelaskan kalau mau dirawat pasiennya nanti akan dikirim keluar kota, Tangerang, Bekasi atau Kerawang, dan biaya ambulan ditanggung keluarga, dan anaknya setuju. Tapi puji Tuhan Opoma, jemaat ini tidak jadi dibawa keluar kota karena malam itu ada pasien yang keluar. Nah, Opoma, ini bukan terjadi secara kebetulan. Saya yakin dan percaya ini adalah pertolongan daripada Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Opoma, dokter menyimpulkan jemaat ini sesak napas, yaitu bisa paru-paru atau COVID. Dan kemudian diswab. Selasa diberitahu bahwa hasil swab jemaat ini positif. Rabu pagi saya dan Yana ke puskesmas KGP itu di belakang Kentucky dan diswab. Kami isolasi di rumah. Saya bersyukur ya FC Getsemane, hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, diakonia, ya dan semua orang yang tahu mendoakan kami. Setelah 5 hari hasil swab saya dan Yana keluar, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus karena hasil swabnya negatif. No Opoma, setelah dirawat 10 hari jemaat ini dibolehkan pulang karena sudah membaik, walaupun masih ada sedikit sesak napas sampai sekarang ini. Saya dan Yana terus mengingatkan agar keluarga ini di rumah semua harus pakai masker. Nah, Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan, kisah angin ribut diredakan mengajarkan kepada kita yang pertama ketaatan Opoma. Bukan saja murid-murid yang taat saat diajak Yesus ke seberang, angin dan danau pun taat saat diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk diam dan tenang. Yang kedua, penyertaan Tuhan Yesus Kristus kepada kita yang dapat menghilangkan ketakutan kita di dalam masa sulit sekarang ini. Ketiga, iman dan pengenalan kepada Tuhan Yesus. Nah, seberapa dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus dan seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus yang kita percayai. Opoma, ini sangat penting Opoma. Ya. Kalau kita tidak mengenal Yesus yang kita sembah, saya yakin dan percaya iman kita tidak akan bertambah. Oleh sebab itu Opoma, biarlah di masa sulit ini kita tetap percaya Yesus menyertai kita. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari Opoma, bahwa Yesus yang kita sembah, Dia bukan saja berkuasa atas alam, tetapi Dia juga berkuasa atas seluruh ciptaannya di dunia ini. Baik itu penyakit, semua tunduk di bawah kuasa Yesus. Amin. Mari kita berdoa Opoma.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami boleh diingatkan kembali pada saat-saat sulit seperti ini, Engkau terus menyertai kami, bahkan Engkau membuka jalan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Opa Oma, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa, kuasanya begitu dahsyat. Dialah tempat perlindungan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita naikkan pujian hidupku bagimu. Jiwaku muliakan-Mu, hatiku gembirakan-Mu. Dia buatku senang, Dia buatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Bagimu, sin chân chú伟大，我的灵已主为了，他使我喜乐，他使我稳妥，他使我最坚固避难所。神，我心寻求你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我敬爱你，主啊，我一生献给你。Naikkan dalam bahasa Mandarin ya.我的心真主伟大，我的灵已主为了，他使我喜乐，他使我稳妥，他使我最坚固避难所。我的神，我心寻求你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我敬爱你，主啊，我一生献给你。Opa Oma, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Karena Tuhan begitu baik, marilah kita memberikannya dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami terus mau bersyukur karena Tuhan begitu baik. Engkau memberkati kami di dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau terimalah persembahan kami ini. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ini. Sehingga biarlah persembahan kami ini pun boleh menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian Tuhan pokok anggurku.
aku ranting-rantingnya. Jikalau aku di dalam Tuhan, buahku berkelimpahan. Hayo, jikalau aku meninggalkan Tuhanku, ranting tidak berguna. Tuhan adalah pokok anggurku, buahku berkelimpahan.主舍葡萄树，我们是枝子，枝子连于葡萄树。我们若常在主的里面，就能结丰盛的果子。还有，他设立了主，我们什么都不能，枝子不能做什么。主是葡萄树，我们是枝子，在主里结丰盛的果子。Opa Oma, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin Guru Injil Tan Chuan Eng. Opa Oma yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami sadar kalau di negara kami ini masih ada virus corona yang sedang mengancam kami. Maka daripada itu kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau berdoa untuk kami yang usianya sudah indah Tuhan, yang mudah gampang tertular oleh virus corona ini. Kiranya Engkau memberikan kekebalan pada tubuh kami yang sudah berusia indah ini, sehingga kami tidak tertular oleh virus corona dan Tuhan memberikan kesehatan. Bahkan pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu juga yang mungkin pada saat ini sudah tertular oleh virus corona, kiranya ketika mereka mengalami sesak napas, Kau beri kelegaan kepada paru-paru mereka Tuhan, mereka dapat terus bernapas dengan lega. Kami mohonkan semua ini, dan kami juga berdoa mengingat di dalam masa sulit ini, Engkau juga terus memberkati jemaat-Mu Tuhan, bagi mereka yang usaha, bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang studi, Tuhan terus berkati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Opa Oma, mari kita naikkan doa Bapak. Opa Oma, mari kita berdiri, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita
Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa Oma, persekutuan kita hari ini sudah selesai. Minggu depan adalah hari yang berbahagia, kita merayakan Imlek. Saya mengucapkan kungsi sinien mungan untuk kita semua. Biarlah melalui sincia yang tidak kita bersama, tetapi kita tahu, kita sehati, kita bersama-sama merayakannya di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.